qabla al-kalam wal kalamu lil ibtisam wal ibtisamu ramzul Islam li'anna al-islamu dinus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Ahlan wa sahlan teman-teman, selamat datang di video kita kali ini. Dan di video ini kita akan membahas tentang salah satu cabang tata bahasa Arab, yakni ilmu nahwu. Nah, kita akan bahas apa nih di ilmu nahwu? Ilmu nahwu yang mana nih, yang bagian mana? Nah, kita akan lanjut ke videonya. Idhofah atau mudhaf-mudhafun ilaih. Bedanya apa sih? Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian idhofah. Idhofah itu apa sih? Nah, idhofah itu adalah gabungan dari dua isim atau dua kata yang menjadi satu kalimat yang memiliki makna baru. Kayak contohnya kalau kita bilang rumah sakit, itu yang tergambar di otak kita ya rumah sakit, rumah tempat dirawatnya atau tempat orang sakit gitu. Tapi kalau dipisah antara rumah dan sakit, itu jadi beda makna. Berarti gabungan dua kata ini antara rumah dan sakit menjadi rumah sakit itu memiliki makna baru kayak gitu. Terus lanjut ke struktur idhofah. Nah, yang pertama struktur idhofah itu kata pertama disebut mudhaf. Kata pertama disebut mudhaf dan kata kedua disebut mudhafun ilaih. Terus mudhaf itu tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Itu terdapat dalam kitab Amthilati. Nah, maksudnya mudhaf itu tanpa al, tanwin, dan nun. Kalau isimnya tersebut ada al, alif lam, atau tanwin, atau nun, berarti dia bukan idhofah. Karena syaratnya itu tadi, mudhaf itu tanpa al, tanwin, dan tanpa nun. Terus yang ketiga, mudhaf ilaih itu dihukumi majrur atau kasroh. Dan biasanya kita lihat kayak contohnya kitabullahi. Allahi itu menjadi mudhaf ilaih dan dia kasroh, bukan kitabullaha atau kitabullahu. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri idhofah. Nah, ciri-ciri idhofah ini yang pertama adalah dia tidak memiliki huruf penghubung kayak huruf wa atau huruf-huruf yang lain seperti itu. Contohnya kayak kitabun wa qalamun misalnya. Nah, itu bukan termasuk dari idhofah karena ada huruf penghubungnya. Sementara idhofah itu tidak memiliki huruf penghubung. Terus yang kedua, sama kayak di struktur tadi, mudhaf itu tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Jadi kalau salah satunya ada contohnya kitabun at-talibi, itu bukan idhofah karena kitabun itu tidak boleh tanwin. Jadi harusnya kalimatnya seperti kitabut talibi. Terus yang ketiga, idhofah itu terdiri dari dua kata atau dua isim atau lebih. Nah, jadi nggak mesti harus dua isim aja nih, bisa panjang. Idhofah itu bisa kalimat yang panjang gitu. Sekarang kita langsung ke contoh kalimat idhofah. Nah, di contoh ini itu ada kalimat Baitullah yang artinya Ka'bah. Karena kita sering nyebut kayak mau pergi ke Baitullah nih gitu. Artinya kan biasanya orang-orang kayak mau pergi ke Mekah, ke Ka'bah gitu kan. Tapi kalau seandainya kita pisah kalimat
baru. Kayak Baitullah jadinya Ka'bah. Nah, makanya dia idhofah, termasuk idhofah. Nah, tulisannya juga seperti itu. Baitu tanpa tanwin, tanpa alif lam, tanpa nun. Baitu Allahi. Nah, Allah itu kasrah ya, majrur. Baitullah. Nah, jadi yang mana mudhaf dan mudhaf ilaihnya? Mudhafnya itu adalah pada kata baitu. Baitu itu adalah mudhaf dan Allahi adalah mudhaf ilaih. Lanjut, contoh yang kedua ada babut toharati. Bab toharah yang biasanya kita sering jumpai itu di subbab-subbab atau judul dari kitab-kitab. Nah, kita ambil di sini contohnya babut toharati. Nah, kenapa bisa dibilang idhofah? Karena dia memenuhi struktur atau ciri-ciri si idhofah. Nah, kita ulik sedikit, ini contohnya kayak mudhofnya. Mudhofnya ini memenuhi syarat. Dia tidak tanwin, tidak memiliki al, dan tidak ada nun. Nah, dan kedua kalimat ini dan kedua kata ini adalah isim. Isim yang tergabung menjadi dua dalam satu kalimat. Makanya dia bisa dibilang idhofah. Nah, yang mana mudhofnya? Mudhofnya itu kalimat pertama. Kata pertama, yaitu babu, dan mudhaf ilaihnya adalah kata kedua, at-toharati. Dan dia hukumnya majrur karena dia mudhafun ilaih. Bisa dilihat lagi mungkin di ciri-ciri dari idhofah tadi, kenapa dia bisa dihukumi majrur. Nah, apa sih fungsi dari kalimat idhofah itu? Nah, fungsi kalimat idhofah selain dia untuk menggabungkan dua kata menjadi satu makna yang baru, dia juga untuk kepemilikan, menunjukkan sebuah kepemilikan. Contoh kalimatnya itu kitabut talibi, yang artinya kitab ini milik siswa. Itu kepemilikan. Terus yang kedua, untuk menjelaskan sesuatu itu terbuat dari gitu. Contohnya di sini babul khashbi, yang artinya pintu itu terbuat dari kayu. Terus yang ketiga, untuk peruntukan. Kayak contohnya di sini ghurfatul akli, yang artinya ruang makan. Pada ruang untuk makan. Jadi peruntukan gitu. Untuk mengukur seberapa paham kita dalam materi kali ini, yuk kita sama-sama ngerjain soal latihan ini. Soal pertama, pilihlah pasangan kata berikut yang merupakan idhofah. A. Kitabun jadidun. B. Baitut talibi. C. At-talibu nasyitun. D. Qalamun azraq. Nah, kira-kira yang mana tuh jawabannya? Kita bahas sedikit ya, kenapa jawabannya B dan kenapa nggak yang lain. Kita mulai dari jawaban yang A, kitabun jadidun. Kenapa dia tidak dibilang idhofah? Karena di kata pertama, yakni mudhafnya, yaitu kitabun, itu dia tanwin. Nah, sementara tadi ciri-ciri dari idhofah itu mudhaf tidak boleh tanwin, berarti dia bukan mudhaf. Dan di kalimat kata kedua, yakni mudhafun ilaihnya jadidun, itu kan seharusnya mudhafun ilaih itu majrur, bukan dhammah, dan dia juga tanwin di sini. Jadi next, jawaban yang C, di kata pertama yakni at-talibu, kenapa dia tidak dibilang idhofah? Karena kata pertamanya memiliki al atau alif lam, sementara tadi di ciri idhofah itu tidak boleh mudhaf memiliki al. Dan kata kedua yakni mudhafun ilaihnya nasyitun, dia juga tidak
majrur. Yang D, qalamun azraqu, kenapa tidak idhofah? Karena kata pertamanya qalamun itu tanwin, sementara kata keduanya azraqu itu tidak majrur. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekian materi kita tentang idhofah. Semoga penjelasan yang disampaikan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi teman-teman semua dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Sebelumnya, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Syukran ya ahbab.